Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah tsumma amma ba'du. Kita ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada guru kita yang sudah memberikan waktu dan kesempatan tenaganya untuk melatih kita semuanya. Kemudian para ikhwah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan kepada kita semuanya keistiqomahan, kekuatan, kesabaran, dan dilapangkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita satu kitab yang sangat luar biasa, senjata ini yang kita bisa gunakan di kondisi apapun, yaitu Al-Quran, mukjizat yang paling agung sepanjang zaman. Nah, Al-Quran itu akan bermanfaat ketika kita kaji, ketika kita baca, kita kaji, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara isi Al-Quran adalah ma'rifatullah. Ya, itu yang paling utama. Bagaimana seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ketika dia seorang hamba ya, tercipta di dunia ini, ada di dunia ini tapi tidak mengenal sang penciptanya. Ini sebuah keterpurukan yang sangat parah sekali. Makanya Al-Qur'an datang dengan mengenalkan ma'rifatullah. Dan banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat tentang Asmaul Husna yang pada hakikatnya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, di puncak kebaikan. Husna itu apa? Namanya di puncak kebaikan. Ya. Dan kandungan dari nama tersebut juga di puncak kebaikan juga. Fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama tersebut. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang dikenalkan dalam Al-Qur'an adalah Al-Qawi, ya, nama tentang apa? Kekuatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Jabbar, Al-Matin, Al-Aziz, ya, ini nama-nama yang mirip Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat, ya, yang maha segalanya, ya. Tidak ada satu makhluk pun sekuat apapun dia yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, sekuatnya Namrud itu ternyata tumbang dengan apa? Binatang kecil, lalat atau apa? Ya, nyamuk ya. Kemudian Firaun yang ditakuti itu Allah tenggelamkan. Jadi kita apa namanya? Ketika ingin kita kuat, ya kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Qawi, ya Aziz. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, terutama adalah kekuatan iman kita, kekuatan jasad kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dulu sahabat itu ya adalah jiwa-jiwa yang kuat, luar biasa. Contohnya ini seorang wanita. Ya, namanya Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Beliau ini luar biasa ya, luar biasa, sosok seorang wanita tapi luar biasa sekali. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya sedikit cerita ya, maka kaum muslimin kan dilarang berhijrah. Kemana? Ke Madinah. Karena dilarang, kalau nekat dibalikin. Nabi SAW itu melakukan perjanjian ya, sejak perjanjian Hudaybiyah itu pokoknya yang datang hijrah ke ke Madinah dibalikin. Itu perjanjiannya. Nah, tiba-tiba ada seorang wanita namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ya, binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Beliau ini datang seorang diri karena kekuatan imannya, karena keinginan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggerakkan kaki beliau hijrah sendirian ke Madinah. Sampai Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu atau rahimahullah taala mengatakan ya, beliau ini datang dengan ala qadamaiha,
min Makkah ilal Madinah, datang sendirian jalan kaki dari Mekah sampai Madinah. Coba kekuatan apa yang mendorong beliau seorang wanita sampai kuat berhijrah? Kalau bukan kekuatan iman, ya, juga kekuatan fisik juga, ya, karena mengenal Allah Al-Qawi, Allah yang maha perkasa. Ya, dengan berinteraksi dengan nama seperti ini, kita jadi merasa bahwa diri kita lemah, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya datang betul sampai ke Madinah. Ya, lalu Nabi SAW itu bingung, ini gimana ya? Kan ada perjanjian. Lalu turunlah ayat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhun. Di surat Al-Mumtahan. Jika datang mukminat berhijrah, diuji dulu. Jangan langsung diterima. Dan ternyata ini dikecualikan. Ini kalau wanita dikecualikan, nggak apa-apa masuk ke Madinah, walaupun ada perjanjian itu. Famtahinuhun, yang paling sudah diuji dulu. Ya, Allahu a'lamu bi imanihim. Ya, Allah lebih tahu dengan iman mereka. Nah, ini luar biasa, ya. Bagaimana seorang wanita sahabiah yang dengan tekadnya sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dengan sebabnya. Ya, hijrahnya, ya. Karena ada orang yang berhijrah pada saat itu tuh untuk lidunya yusibuha awi muraatin yang kihuha. Hijrahnya itu niatnya macam-macam. Ada yang pengen kerja mungkin daripada nganggur di Mekah gitu kan, nggak dapat, atau jodohnya ternyata di Madinah, duluan ya, pengen menikah di sana. Makanya penting kita berlatih olahraga ini untuk apa gitu kan. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan berikan istiqomah gitu. Dan terakhir ikhwah sekalian, bahwa Al-Qawi ini seringkali disandingkan dengan Al-Aziz. Innallaha laqawiyyun aziz. Jadi kekuatannya itu disandingi dengan izzah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk kadang dia qawi tapi tidak aziz. Ada aziz tapi tidak qawi atau sebaliknya. Ada dia kuat ya, tapi tidak mulia, kafir misalnya. Tapi zalim. Ini tidak aziz dia. Allah Subhanahu wa taala qawi tapi aziz, di samping itu rahim, di samping itu latif, di samping itu hakim. Jadi luar biasa. Ya, ini ya, kalau kita renungkan banyak sekali kandungan-kandungan Asmaul Husna yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa Ana sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.